salam Pancasila. Kali ini kita akan belajar PPKN dengan masih bab yang sama, yaitu bab 4 mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Tetapi jika sebelumnya kita membahas tentang poin A, kali ini kita akan membahas dan mempelajari poin B mengenai perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kebangkitan nasional. Apa itu kebangkitan nasional? Kebangkitan nasional adalah suatu masa di mana munculnya semangat akan persatuan, kesatuan, nasionalisme, serta kesadaran yang mana itu semua bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan para penjajah. Selanjutnya, kebangkitan nasional tidak akan muncul apabila tidak didorong oleh faktor-faktor tertentu. Nah, faktor-faktor ini sudah dibagi menjadi dua, yaitu faktor intern atau internal dan juga faktor ekstern atau eksternal. Pertama-tama kita akan membahas mengenai faktor intern, yang mana itu ada penjajahan di Indonesia. Yang dimaksud di sini adalah bahwa penjajahan yang terjadi di Indonesia itu banyak sekali mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Yang kedua adalah kenangan akan kejayaan di masa lalu. Dan yang ketiga, lahirnya kelompok terpelajar. Kelompok terpelajar ini adalah kelompok-kelompok yang memperoleh pendidikan Barat dan juga Islam yang berasal dari luar negeri. Dan yang keempat adalah menyebarnya paham-paham baru yang lahir di Eropa. Paham-paham yang dimaksud di sini adalah seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan juga komunisme, yang mana ini disebarluaskan oleh para kalangan terpelajar. Selanjutnya ada faktor ekstern, yang dimana faktor ini adalah berasal dari luar. Yang pertama adalah munculnya kesadaran tentang pentingnya semangat kebangsaan. Tidak hanya semangat kebangsaan, melainkan juga ada semangat nasional, perasaan senasib sebagai bangsa yang terjajah, kemudian keinginan untuk mendirikan negara berdaulat yang lepas dari cengkraman para penjajah. Kesadaran ini muncul di negara-negara jajahan di bagian Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Yang kedua, ada Perang Dunia Pertama yang berlangsung pada tahun 1914 sampai dengan 1919. Kenapa Perang Dunia ini menjadi faktor pendorong? Adalah salah satunya menyadarkan bangsa-bangsa yang terjajah bahwa bangsa yang menjajahnya saat ini itu tengah berperang dengan bangsanya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah munculnya nasionalisme di Asia dan di negara jajahan lainnya. Hal ini memperkuat dan mendorong para tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk melakukan perlawanan terhadap para penjajah, yaitu Belanda. Selanjutnya adalah Budi Utomo. Kenapa kita membahas Budi Utomo di sini? Karena Budi Utomo merupakan organisasi pemuda di Hindia Belanda atau yang saat ini kita kenal sebagai Indonesia, yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia lainnya. Kemudian Budi Utomo ini merupakan organisasi yang bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta tidak politis. Selanjutnya, Budi Utomo merupakan tonggak awal lahirnya berbagai gerakan-gerakan dari kalangan terpelajar lain di Indonesia. Maksud dari tonggak awal adalah bahwa Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama yang berdiri di Indonesia yang bersifat nasional dengan pengurus yang tetap serta telah memiliki program kerja.
Dan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana terbentuknya Budi Utomo. Ini tidak terlepas dari sang penggagas dan pendorong dari lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ini berpikir cara bangsa Indonesia itu lepas dari para penjajah adalah tidak lain dengan membuat rakyatnya sendiri menjadi cerdas. Hal inilah yang membuat dan menggerakkan Dr. Wahidin Sudirohusodo ini untuk mendekatkan diri dan berkampanye kepada para priai atau bangsawan saat itu untuk mendapatkan dana pendidikan. Dan sampailah pada tahun 1907 Dr. Wahidin Sudirohusodo ini bertemu dengan Sutomo. Dan Sutomo ini memberikan penjelasan kepada kawan-kawannya di Stovia akan pentingnya membuat rakyat itu menjadi cerdas. Dan tujuan utama dari Dr. Wahidin Sudirohusodo ini membentuk Budi Utomo adalah hanya untuk mengelola dan membentuk dana pelajar bagi para pelajar. Dan akhirnya pada hari Minggu 20 Mei 1908 tepat pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, Budi Utomo resmi dibentuk dan didirikan. Budi Utomo itu merupakan dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Pertama-tama itu ada budi atau bodhi, yang mana memiliki pengertian keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, atau pengadilan. Selanjutnya ada utomo yang berasal dari kata utama, yang berarti tingkat pertama atau sangat baik. Tujuan dari organisasi Budi Utomo adalah tidak lain memperoleh kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara. Kemajuan-kemajuan yang harmonis ini ditujukan untuk beberapa sektor, yaitu ada pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik industri, dan juga kebudayaan. Dan di tanggal 3 sampai dengan 5 Oktober 1908, organisasi Budi Utomo menggelar kongres pertamanya di Yogyakarta. Dan pada saat kongres ini dibentuk, Budi Utomo itu telah memiliki 7 cabang yang tersebar di beberapa kota, yaitu ada Batavia atau yang kita kenal dengan Jakarta saat ini, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Ponorogo. Kemudian hasil yang didapat dari kongres pertamanya di Yogyakarta adalah yang pertama, Budi Utomo tidak berpolitik. Jadi di dalam Budi Utomo tidak ada unsur-unsur politik. Kemudian yang kedua, kegiatan Budi Utomo ditujukan pada bidang sosial, budaya, dan juga pendidikan. Yang ketiga, ruang gerak dari organisasi Budi Utomo ini masih terbatas pada daerah Jawa dan Madura saja. Dan yang keempat, terpilihnya Tirto Kusumo dari kaum tua sebagai Ketua Budi Utomo Pusat. Seiring perjalannya waktu, Budi Utomo itu diwarnai berbagai kepentingan, baik dari birokrat priai atau bangsawan maupun pemerintah Belanda. Dan sampailah akhirnya Budi Utomo itu dihentikan. Nah, sekarang kita akan mengetahui penyebab-penyebab berakhirnya organisasi Budi Utomo. Yang tidak lain adalah karena kebijakan-kebijakan yang diberikan atau dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, yang mana memaksa organisasi Budi Utomo ini harus kehilangan kewibawaannya. Selain itu, penyebabnya antara lain adalah pemajuan akan pendidikan yang tidak merata. Yang dimaksud di sini adalah
Pemajuan yang diarahkan oleh organisasi Budi Utomo ini terfokus pada para priai atau bangsawan, sedangkan untuk rakyat jelata kurang dimajukan. Kemudian yang kedua, kalangan mahasiswa tidak lagi menjadi anggota Budi Utomo. Hal ini didasari karena pada saat Budi Utomo itu dipimpin oleh Tirto Kusumo. Saat itu Budi Utomo banyak sekali dimasuki oleh anggota-anggota baru, yang mana itu berasal dari kalangan bangsawan dan juga pejabat kolonial. Karena hal inilah banyak anggota-anggota muda yang lebih memilih untuk mundur, dan anggota-anggota muda itu adalah berasal dari kalangan mahasiswa. Yang ketiga, kemudian ada kesulitan finansial. Dan yang keempat, bahasa Belanda menjadi prioritas di sana. Tidak bahasa Indonesia yang dijadikan prioritas, melainkan bahasa Belanda. Dan akhirnya pada tahun 1935, organisasi Budi Utomo resmi dibubarkan. Selanjutnya ada tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Yang pertama ada Dr. Sutomo, yang kita kenal sebagai pendiri organisasi Budi Utomo. Dr. Sutomo ini berasal dari lulusan Stovia, yang mana Stovia itu merupakan sekolah pendidikan dokter Hindia. Selanjutnya ada Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang merupakan pencetus semangat dari berdirinya organisasi Budi Utomo. Selanjutnya ada Dr. Cipto Mangunkusumo, yang merupakan dokter profesional yang dikenal sebagai tokoh pergerakan nasional. Beliau juga merupakan pendiri dari Indische Partij. Selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara, yang merupakan bapak pendidikan kita dan sempat mendirikan taman siswa. Ki Hajar Dewantara juga merupakan pendiri dari Indische Partij. Selanjutnya ada Dr. Douwes Dekker, atau nama Indonesianya adalah Danu Dirja Setiabudi, yang merupakan orang Belanda asli yang mengkritik kebijakan negaranya sendiri karena menindas bangsa Indonesia. Beliau juga merupakan pendiri dari Indische Partij. Indische Partij ini merupakan organisasi politik pertama di Indonesia, yang mana tujuannya adalah untuk kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara, Dr. Douwes Dekker, dan juga Dr. Cipto Mangunkusumo dijuluki sebagai tiga serangkai yang mendirikan Indische Partij. Selanjutnya, organisasi Masa Kebangkitan Nasional. Setelah Budi Utomo itu resmi didirikan, maka mulailah muncul organisasi-organisasi lain selain Budi Utomo. Di antaranya adalah Indische Partij atau IP, yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912. Indische Partij ini didirikan oleh tiga serangkai tadi. Kemudian ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama atau NU, ada Serikat Islam, kemudian ada Partai Komunis Indonesia, ada Partai Nasional Indonesia, Perhimpunan Indonesia, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, kemudian Partai Indonesia Raya atau Parindra. Partai Indonesia Raya ini atau Parindra itu juga dibentuk oleh Dr. Sutomo. Dan yang terakhir adalah Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Sekian presentasi pada pembelajaran daring kali ini. Sampai bertemu pada pembelajaran daring selanjutnya.